Kok, gue nyari R3 yang irit banget, bisa info tipe dan tahun berapa. Oke, kalau nyari mobil irit sebenarnya tahun nggak gitu pengaruh banget ya. Tapi kalian harus mikirin transmisinya kalau mau irit. Nah, kalau di R3 ini ada beberapa jenis. Ada yang transmisi matic, ada yang transmisi manual, dan ada yang matic plus hybrid. Kalau kalian memang fokusnya irit BBM aja, biasa antara manual atau yang matic hybrid. Cuman, kalau kalian fokusnya ke efisiensi biaya secara overall, ya manual udah nggak ada yang ngalahin. Karena apa? Manual itu perawatannya lebih simple. Kedua, dari segi irit BBM juga pasti lebih irit. Karena transmisi manual itu secara overall lebih ringan bobotnya dibanding transmisi matic. Untuk perawatan jangka panjangnya juga pasti lebih mudah. Karena kalau matic hybrid, itu perawatan jangka panjangnya agak lebih makan biaya. Yang gua tahu tuh kalau R3 hybrid, akinya aja dia harus pakai aki khusus, nggak bisa aki sembarangan. Makanya gue rekomen ambil yang R3 GX ini, tapi transmisinya manual. Kenapa? Karena selain irit dan efisien tadi, mobil ini punya beberapa fitur basic add-on dari yang tipe bawahnya yang kepake semua menurut gue. Kalau kemarin itu kita udah pernah review R3 yang GL, yang warna hitam tuh. Sekarang kita review bedanya yang GX sama GL. Yang GX ini dia punya beberapa fitur yang cukup oke menurut gua. Yang pertama, ini bukan fitur sih. Kalau yang ini bukan fitur ya, cuman melainkan kosmetik. Velgnya jauh lebih stylish. Dia warnanya dual color gitu, two tone, warna silver dan ada kombinasi gunmetal warna abu-abu. Untuk ukuran sih sama, ring 15, oke? Sekarang kita masuk ke fitur nih guys. Fitur yang paling gue suka di sebuah mobil. Di GX ini sudah dikasih Smart Keyless Entry. Jadi nggak pakai kunci-kunci colok nih. Kalian mau ngunci, tuh tinggal pencet tadi. Kalau kalian mau buka, kantongin aja. Nah, tinggal pencet. Itu fitur pertama. Fitur kedua, yang paling kepake juga. Auto Retract Spion. Jadi spionnya kalau mau dilipat, itu tinggal pencet tombol, nggak perlu pakai buka kaca, tarik-tarik spion. Kemudian fitur berikutnya lagi, adanya engine start stop button. Kalau yang GL kemarin masih colok-colok kunci, ini kita tinggal pencet tombol. Bagian setir kurang lebih sama, flat bottom, cuman di sini kita dikasih audio steering switch di tipe GX. Untuk head unit juga beda, dia bawaannya JVC. Turun ke bawah, climate controlnya, di AC-nya, kalau yang GL itu kemarin hanya pengaturan fan speed dan dingin banget. Kalau di GX ini kita dikasih climate control, di mana AC-nya ini kita bisa atur ke cooler atau heater. Beda ya. Kalau yang GL kemarin kan biru semua nih. Kalau ini bisa biru atau merah. Fitur berikutnya di tipe GX kita juga udah dikasih rear defogger, ada tombolnya di sini. Terus ada ini, turun ke sini. Kemarin di GL nggak dikasih AC di cup holdernya. Kalau di sini dikasih nih di tipe GX. Oke, overall sih itu aja bedanya kalau dari fitur. Oh sama ini. Joknya di tipe GX kita dikasih height adjuster. Jadi cari posisi duduk yang enak buat masing-masing pasti lebih gampang nih. Untuk setir sama ya. Selain fitur, kita bahas kosmetik lagi. Tadi kan di eksterior udah ya, velg. Nah, kalau di GX, kosmetik di interior kita dikasih wood panel. Nyambung sampai ke sana. Jadi overall looks interiornya itu lebih mewah ya, terasa lebih mewah. Di sini juga ada aksen wood panelnya. Dan ada sentuhan kecil yang menurut gue bisa bikin lebih nyaman, yaitu ini. Door trimnya ada lapisan kainnya di armrest. Jadi nggak keras-keras banget lah. Kalau di GL kan kemarin plastik semua, full. Ya udah gitu aja review singkatnya ya. Tenang aja, jangan di skip. Karena gue nggak review mobil R3 lagi, melainkan di video ini gue pengen sharing ke kalian
seputar informasi mobil manual. Mulai dari cara gampangnya gimana, kemudian kalau tanjakan gimana pakainya, dan yang terakhir sharing-sharing seputar ya all about manual transmission lah. Pertama-tama, gue kasih kalian dulu tutorialnya ya. Nih, perhatiin ya kalau yang punya mobil jangan sampai karpet ngelipet kayak gitu tadi. Soalnya takutnya dia bisa ngehambat atau nyangkut di pedal. 2. Untuk mobil manual yang punya start stop button, itu biasanya untuk menyalakan mobilnya kita harus injak kopling. Kalau nggak injak biasa nggak bisa dinyalain. Coba ya, kalau Matic kan cuma cukup injak rem. Tuh, nggak mau nyala dia. Tuh, oke. Jadi kalau manual, injak kopling, injak rem, nyalain. Tuh, lampu hijaunya nyala di sini, baru bisa di start. Baru kita bisa nyalain. Oke, itu tutorial pertama. Nyalain AC dulu ya, panas. Tutorial kedua, cara old school ini nih salah diajarin, salah dalam penyampaiannya aja. Tutorial cara gampang pakai manual tuh sebenarnya simple. Kalau dulu kan kita tuh sering diajarinnya adalah mobil manual, masukin gigi, kemudian koplingnya lepas tengah, gasnya isi, gitu kan. Nah, kalau diajarin seperti itu, kopling ini kan ada berbagai karakter. Ada yang koplingnya dalam, ada yang koplingnya cuma setengah, ada yang koplingnya membal, ada yang koplingnya empuk. Jadi kalau kalian fokus kopling setengah, gas diisi, kalian nggak, kalau pindah mobil, beda-beda mobil, kalian nggak tahu nih ukuran koplingnya semana. Yang berujung kalau kalian fokus diseimbangin terus, ya beda mobil, ganti mobil, ya mesti ini lagi, mesti penyesuaian lagi. Kalau dari gua, cara gampangnya adalah kalian masukin gigi 1, kaki kanan nggak usah fokus di gas, ya. Kalian fokus di kaki kiri kalian aja. Ini udah pasti turunin rem tangan dulu ya, oke. Fokus di kaki kiri, kemudian kalian mainin koplingnya. Tuh, kalian rasain saat koplingnya ngisi gas. Tuh. Oke. Tuh. Jadi, kalau kalian udah tahu ukuran koplingnya, itu akan jadi jauh lebih mudah dalam pakai mobil manual. Lihat ya, kaki gue cuma sebelah nih. Tuh. Tuh. Mundur pun sama. Tinggal masuk gigi mundur. Ini karena jalanannya turunan ya, jadi agak mengerikan. Kita coba di jalanan lurus. Di jalanan lurus. Nah, kalian kalau mau gampang, masuk gigi 1. Kaki kanan nggak usah fokus di gas. Otaknya fokus di kaki kiri dulu. Seberapa dalam, seberapa pendek kopling mobil kalian yang kalian pakai. Karena kopling ini beda mobil, beda-beda karakternya. Jadi dengan kalian nyesuaiin gini dulu, ya, kalian bisa lebih bersahabat sama mobil. Tuh. Oh oke, bukaannya segini udah jalan nih, tuh. Baru kalau mobilnya sudah jalan, koplingnya udah dilepas, gasnya isi. Pelan-pelan. Nah gitu guys. Terus kalau mau ganti gigi, tinggal toh. Barusan trik atau tutorial jalanan lurus. Sekarang gue mau kasih lihat kalian tutorial jalanan nanjak. Kalau lagi jalan gini sih, terus tanjakan nggak terlalu panik. Tapi kalau yang baru belajar, tiba-tiba berhenti di tanjakan kayak gini, nah ini panik nih pasti nih. Oke, sekarang gue mau kasih lihat tutorialnya. Ini kosong kan? Kalau jalanan nanjak. Jangan panik, tarik rem tangan. Pertama-tama masukin gigi 1. Buka koplingnya, rasain sampai gasnya ngisi. Tuh, oke. Tandanya itu mobilnya agak getar-getar dikit. Tapi di sini kalian harus isi gasnya. Oke. Gasnya isi. Jangan terlalu besar. Baru pelan-pelan rem tangannya
Tuh, dilepas. Oke, sekali lagi ya. Mumpung lagi kosong nih. Jangan panik pokoknya intinya. Panik itu sumber dari segala masalah kalau panik. Oke, mumpung kosong sekali lagi guys. Tanjakan, masuk gigi 1. Koplingnya lepas sampai dia mau jalan. Tuh, getar-getar dikit. Tapi kalau ditanjakan kalian bantu isi gasnya. Nah, disinilah baru diisi gasnya. Tapi nggak usah terlalu gede. Oke, kalau udah berasa, baru tuh, lepas rem tangannya pelan-pelan. Waduh, langsung nyala tangki bensinnya. Gitu guys, tutorial gampang bawa manual di tanjakan. Jadi begitu ya tutorial gampangnya, semoga bisa membantu buat yang nonton. Tadi kan udah gue tutorin, 1 di jalanan lurus, 2 cara gampang ditanjakan. Sekarang gue pengen ngajak kalian keliling-keliling aja. Kita ngobrol-ngobrol santai seputar mobil manual ya. Seperti yang tadi ditanya di awal video, tipe dan tahun berapa kalau untuk yang irit banget. Kalau menurut gue sih, mobil irit itu nggak pengaruh dari tahunnya ya. Kecuali beda tahun, beda teknologi itu pengaruh. Tapi kalau masih dalam produk dan teknologi yang sama, tahun sih nggak pengaruh. Yang mempengaruhi adalah tipe transmisinya. Kalau DR3 ini, dia ada 2 tipe transmisi, otomatis sama manual. Dan terakhir ada yang automatic hybrid. Jadi kalau memang fokusnya irit BBM aja, biasanya rekomendasinya itu matic hybrid. Tapi kalau fokusnya gak cuman irit BBM, tapi di efisiensi biaya secara keseluruhan, ya manual udah gak ada yang ngalahin. Karena seperti yang bisa kita tahu, transmisi manual itu irit banget dibanding transmisi matic. Kedua, biaya perawatan juga lebih murah, cenderung lebih murah. Karena komponen transmisi manual itu lebih simple dan lebih sedikit dibanding transmisi matic. Kedua, bobotnya transmisi manual itu juga lebih ringan. Jadi udah pasti ngaruh ke iritan BBM sama ke power mobilnya. Jadi mobilnya berasa lebih kencang kalau manual biasanya. Dan untuk yang R3 gue pakai ini, manualnya enak banget ya. Koplingnya empuk. Dia koplingnya agak jauh, tapi empuk, nggak yang membal. Tuas transmisinya juga enak. Bukan yang seret-seret susah dimasukin gitu, tapi ini gampang. Kedua, bicara perawatan, memang kalau transmisi manual tetap butuh oli ya guys ya, oli transmisi. Cuman yang gua tahu sih, olinya nggak semahal oli matic. Apalagi matic yang teknologi tinggi kayak DSG, CVT, itu pasti kan lebih mahal. Dan sebagai seorang yang hobi nyetir, sebagai mungkin orang bilang tuh sebutannya petrolhead, nyetir mobil manual tuh ada satu sensasi yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata ya. Berasanya tuh lebih fun aja. Lebih fun sama lebih seru lah pokoknya nyetir ya. Karena selain fokus ke nyetir, kita juga gonta-ganti gigi gitu. Jadi menurut gue inilah yang mobil-mobil modern tuh sekarang missing. Hilang rasanya di mobil modern. Karena produsen mobil sekarang fokusnya ke gimmick ya. Terlalu banyak gimmick. Terlalu banyak radar, terlalu banyak sensor, teknologi lah, apapun disematin ke mobil.
Padahal kadang-kadang gue lihat ya teknologinya itu nggak kepake juga. Mungkin kepake, tapi nggak sesering itulah. Malahan cenderung karena kebanyakan gimmick, kebanyakan teknologi tuh jadi cenderung lebih rewel mobil ya. Karena kan banyak fiturnya, jadi ada chance untuk rusaknya tuh lebih banyak. Tuh enak ya, mobil manual tuh nggak tahu deh, ada sensasi yang nggak bisa gue rasain di mobil matic gitu kalau nyetir mobil manual. Kalau matic sama manual beda iritnya bisa sampai berapa? Nah, kalau keiritan memang jujur ya, kalau dari irit BBM memang sometimes nggak beda terlalu jauh. Misalkan nih, let's say matic konvensional itu 1:12 gitu ya. Kalau di manual 1:13,5, 1:14 gitu. Cuman kalau ngincernya efisien secara overall, biaya perawatan, irit BBM, pajak, sama budget pas awal, udah pasti manual lebih murah. Ya kan? Soalnya mobil manual itu satu, harga belinya pasti lebih murah. Dua, ya tadi perawatan lebih gampang, jadi lebih murah. Dan cenderung harga belinya lebih murah, ya pajaknya juga jadi lebih murah. Gitu guys. Jadi ya video ini gue pengen curhat aja sih. Gue pengen curhat kalau makin lama tuh gue ngerasain mobil-mobil modern tuh missing a point of being a car gitu. Nggak tahu deh, terlalu banyak gimmick-gimmick teknologi yang disematin, jadi gue sebagai seseorang yang hobi nyetir sangat-sangat nggak tertarik lama-lama sama mobil modern. Everything feels just the same gitu, cuman begitu-begitu aja. Apalagi kalian kalau yang hobi mungkin BMW gitu ya, kalian pasti ngerasain beda fun to drive-nya antara BMW yang E46 manual, E36 manual, apalagi yang E36 tuh pakai stroker kit, inline six. Wah, itu seru banget cuy. There is no fancy touchscreen, teknologi segala macem. There is only a connection between a man and a machine. Itulah yang gue rasain di mobil manual, yang bisa gue dapetin hanya di mobil manual gitu. Dan pas kebetulan lagi ini R3 memang mobilnya asik, bantingannya tengah-tengah gitu, stiffnya dapet, empuknya dapet, terus steering responsnya sama feel ke jalannya tuh menurut gue enak gitu, akurat. Terus ditambah setirnya flat bottom, jadi berasa sporty banget mobil ini. Ini ya, kalau bawa mobil manual tuh sebagai seseorang yang hobi nyetir lebih fun gitu, lebih apa ya, lebih bikin stress reliever. Cuman memang kalau udah ketemu macet sih ya stres juga ya, bahkan lebih stres dibanding kalau bawa mobil matic. Jadi segitu aja curhat-curhat mobil manual ya kan, tukar-tukar informasi seputar transmisi manual, tutorial gampang pakainya gimana. Dan yang terakhir gue mau info, R3 ini mau kita jual. Buat kalian yang minat bisa langsung cek kolom deskripsi untuk info lebih detail. Tapi ada beberapa hal yang pengen gue notice ke kalian. Mobil ini tahun 2019, odometernya baru 30 ribuan. Kemudian yang kedua, pajaknya juga menarik banget guys, cuman 1,9 jutaan. Dan kalian nggak perlu pikirin pajak sampai Mei tahun depan, ini udah nyala sampai Mei 2026 ya. Oke, sekian dulu review singkat bedanya R3 GL dan GX, review singkat transmisi manual. Semoga video ini bisa membuka wawasan baru buat yang nonton. Jangan lupa mampir ke Instagram gue di kokodriver92 dan TikTok koko.driver. Thank you for watching guys, see you in the next video, bye!